Halo semuanya, selamat datang di Nice On Channel. Belerang atau sulfur memiliki banyak kegunaan dalam berbagai bidang kehidupan. Mulai dari industri kimia seperti kosmetik, pertanian, farmasi, logam, hingga pembuatan baterai. Di era modern, 98% penambangan belerang dilakukan dengan beberapa peralatan modern. Umumnya dilakukan melalui proses ekstraksi dari sumber alam seperti gas alam, minyak bumi, dan deposit belerang alam. Meski begitu, penambangan belerang dengan cara manual masih dilakukan. Misalnya di Indonesia, tepatnya di sebuah gunung berapi yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Penambangan belerang manual dianggap sebagai salah satu pekerjaan paling berbahaya di dunia. Penambangan belerang gunung berapi di Kawah Ijen melibatkan lebih dari 250 pekerja berpengalaman. Para penambang bangun sekitar pukul 2 pagi. Menyiapkan bekal makan siangnya, dan bersiap untuk perjalanan panjang ke perbatasan provinsi yang jauh dari pemukiman. Mereka membawa makanan dan air yang cukup untuk bisa bertahan sepanjang hari yang penuh tantangan. Para penambang belerang di Kawah Ijen mengambil risiko besar dengan menjalani pekerjaan sebagai kontraktor independen untuk perusahaan pertambangan besar. Seringkali tanpa mendapatkan manfaat selain dari penghasilan harian mereka. Tanpa kemewahan transportasi yang terorganisir, para penambang menggunakan sepeda motor pribadi mereka untuk menempuh jarak ke tempat kerja. Mereka akan meninggalkan sepeda motornya di kaki gunung dan berjalan sisa perjalanan naik ke lereng curam setinggi 2 meter. Kawanan gunung berapi ini terakhir kali meletus besar pada tahun 1999 dan daerah tersebut hampir sepenuhnya terbengkalai, kecuali bagi para penambang. Gunung-gunung menakutkan ini telah menjadi sumber penghidupannya selama lebih dari 3 dekade. Para penambang berhenti sejenak untuk menikmati pemandangan sembari beristirahat, guna menghemat energi untuk pekerjaan keras yang menunggunya. Mencapai puncak gunung, mereka akan mengambil keranjangnya dan memulai perjalanan yang lebih sulit, yakni turun ke perut gunung melalui kawah. Di sini terletak panggung pusat pekerjaan penambang belerang gunung berapi yang dikelilingi oleh bebatuan. Kawah yang terbakar dan salah satu danau asam paling beracun di dunia.
Belerang gunung berapi terbentuk ketika asap sangat panas dari dalam gunung mengembun saat bersentuhan dengan udara yang lebih dingin di luar. Akibat pengembunan ini, menghasilkan cairan merah yang merembes, yang secara bertahap berubah menjadi kuning saat mendingin. Karena campuran warna yang luar biasa ini, blok belerang yang mengeras umumnya disebut sebagai emas iblis. Inilah tempat di mana para penambang akan menghabiskan berjam-jam bekerja secara manual dan dengan intens mengukir deposit belerang yang mengeras dengan cangkul atau ganco. Udara di sekitarnya dipenuhi asap yang sangat beracun, yang berasal dari dalam gunung berapi dan dari danau yang hanya beberapa meter jauhnya. Mengapa orang-orang ini mau mengambil risiko nyawa mereka dengan bekerja pada sebuah pekerjaan di mana harapan hidup rata-ratanya jarang melebihi 50 tahun? Seorang penambang belerang di sini rata-rata mendapat 270.000 pada hari-hari yang baik. Dan terkadang, mereka hanya mendapat sekitar 80.000 saat situasi sedang sulit. Seperti harga belerang yang turun. Tetapi bagi para penambang, ini jauh lebih menguntungkan daripada pertanian dan alternatif lainnya. Di atas semua, mereka dibayar dengan cepat tanpa harus menunggu hingga akhir bulan untuk menerima gaji. Tugas berikutnya akan menjadi yang paling sulit dari semuanya. Mengangkut sekitar 68 kg belerang di pundaknya, kembali naik ke lereng, ke stasiun penimbangan di puncak kawah. Mereka harus menghindari jatuh dan tergelincir dengan biaya apapun. Akhirnya, para penambang merasa lega bisa sampai ke puncak tanpa insiden. Waktu makan siang adalah bagian yang dinanti-nantikan dari hari kerja para penambang sulfur ini. Setelah istirahat, ia pergi turun ke kawah dan kembali membawa keranjang yang penuh. Untuk kesehatan itu ya kadang ya sesak napas juga ya. Tapi kalau terlalu lama kena asap yang ini, itu kadang bisa batuk, keluar darah. Itu kadang. Sampai situ. Iya memang benar itu. Kalau kelamaan ini kan asapnya arah sana jadi enak. Kalau ke sini kan ambilnya juga susah. Itu bisa batuk, keluar darah. Kadang sampai 1 hari 1 malam masih batuk sesak napas kadang. Habis itu ya udah mulai esokan agak enak. Penambang belerang gunung berapi memulai hari kerja mereka begitu awal. Karena suhu di siang hari kadang-kadang mencapai 38 derajat Celcius. Angin yang bertiup juga menyebarkan bau belerang yang tajam di seluruh lokasi penambangan. Karena tidak memiliki pakaian pelindung untuk bertahan dari bahaya-bahaya ini, penambang sekarang harus meninggalkan kawah yang dalam. Para penambang mengisi kereta dorongnya dengan seluruh belerang yang ia kumpulkan hari itu, siap untuk membawanya ke stasiun penimbangan untuk diproses dan dibayar. Ketika selesai dan berhasil menjual hasil tambangnya, ia pulang dengan senyum bahagia. Ini adalah hari yang baik bagi beliau dan keluarganya. Penambang yang lebih muda dan lebih kuat bisa mengangkat hingga 100 kg belerang dengan upah sekitar 80.000 hingga 150.000.
Para penambang ini mendapatkan begitu sedikit upah dibandingkan dengan puluhan barang tambang penting yang akan mereka hasilkan untuk kemanusiaan. Dari pupuk, baterai asam timbal, bahan peledak, peluru, korek api, semen, kaca, pestisida, dan bahkan kilau di gula putih yang kita konsumsi, dan masih banyak lagi. Beberapa orang yang kreatif juga menggunakan emas iblis ini untuk membuat artefak cantik yang dapat mereka jual kepada banyak wisatawan yang berkunjung ke kompleks tersebut. Kembali ke rumah, mereka akan melakukan kegiatan domestik lainnya. Sedikit waktu berkualitas dengan keluarga akan menjadi tugas terakhir dalam agenda. Dan saat matahari terbenam, penambang belerang sudah siap untuk memulai hari kerja berikutnya di tengah malam. Proses penambangan belerang di Kawah Ijen memang dilakukan secara manual dengan menggunakan peralatan sederhana, namun memiliki tantangan besar terutama terkait dengan aspek keselamatan dan kesehatan para penambang. Meski demikian, aktivitas ini menjadi sumber penghasilan bagi banyak orang di daerah tersebut. Inilah akhir dari episode kali ini. Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan nantikan episode selanjutnya hanya di Nest On.